kamu benar-benar kurang beruntung. Untungnya, ini bukan masalah besar. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu bisa keluar. Chen Ping sengaja mengikuti kakak Yao Mei dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin? Aku khawatir aku akan mati di penjara ini sebelum aku keluar. Sekarang aku hanya berharap adikku bisa mengumpulkan cukup koin roh emas ungu untuk menebusku." Kata saudara laki-laki Yao Mei, "Apakah adikmu punya uang untuk menebusmu?" Chen Ping bertanya. "Tidak, tapi sepertinya dia berkencan dengan pria kaya generasi kedua. Dia sepertinya cukup kaya. Dia baru saja memberikan pil yang bagus kepadaku. Jika adikku bisa memikat generasi kedua yang kaya itu, dia mungkin punya uang untuk menebusku." Kakak Yao Mei sedang membicarakan tentang Chen Ping, tapi dia tidak tahu bahwa orang yang mengobrol dengannya saat itu juga Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertawa. "Apakah kamu tidak takut generasi kedua yang kaya hanya ingin bermain-main dengan adikmu dan melarikan diri?" Chen Ping sengaja menggoda kakak Yao Mei. "Mungkin tidak. Meski adikku sederhana, dia tidak bodoh. Aku harap pria itu tulus padanya. Selama adikku hidup dengan baik, aku akan merasa nyaman meski aku tidak bisa ditebus." Kata saudara Yao Mei. Saat ini, pintu sel terbuka, dan seorang pria jangkung dengan wajah seperti beruang hitam dibawa masuk. Kaki orang ini dibelenggu, jadi dia pasti melakukan kejahatan serius. Penjaga itu membawa pria itu langsung ke sel saudara laki-laki Yao Mei, lalu membuka pintu dan mendorong masuk. "Sipir, saya masih di sel ini, mengapa Anda mengatur agar seseorang masuk lagi? Bukankah ada banyak sel yang kosong?" Saudara Yao Mei bertanya dengan keras kepada penjaga. "Apa yang kamu teriakkan? Lagi pula kamu tidak akan bisa menggunakan sel ini dalam waktu dekat. Ini bisa digunakan oleh orang lain." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia segera pergi. Kakak Yao Mei tampak terkejut dan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu? Aku tidak akan bisa menggunakannya lagi. Apakah adikku ada di sini untuk menebusku?" Memikirkan hal ini, saudara laki-laki Yao Mei tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. "Bos sekali. Sudah berapa lama kamu tidak mandi, atau kamu hanya iblis rubah?" Orang kuat itu memandang saudara laki-laki Yao Mei dan berkata dengan cemberut. Kakak Yao Mei memandang pria kuat itu dan merasa ketakutan. Setelah disiksa di sini begitu lama, dan energi spiritual di tubuhnya hampir terserap seluruhnya, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghadapi pria kuat ini. Meskipun peraturan Beast City melarang perkelahian pribadi, ini adalah penjara dan tidak akan dikendalikan oleh peraturan seperti itu. Tidak ada yang akan peduli dengan perkelahian pribadi di penjara. "Pergilah," orang kuat itu meraih keras saudara laki-laki Yao Mei dan melemparkannya ke samping. Tubuh saudara laki-laki Yao Mei terjatuh ke dinding, dan dia mulai menangis kesakitan. "Bagaimana kamu bisa memukul seseorang?" Saat ini, suara Chen Ping terdengar. "Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu ikut campur dalam urusanku? Jika kamu berada di sel ini, aku akan menghajarmu juga." Pria kuat itu mendengar suara wanita di sebelah dan mendengus dingin. Chen Ping mendobrak dinding antar sel. Setiap sel mempunyai formasi, sehingga dinding hanya berfungsi sebagai isolasi dan tidak dapat menghentikan para biksu di penjara. Hanya saja di mata Chen Ping, formasi seperti ini tidak seperti yang lainnya, terlalu kekanak-kanakan. Melihat polisi itu tiba-tiba bergegas, pria kuat itu tercengang. Dan kakak dan adik yang sedang meratap membuka mata lebar-lebar saat melihat bayi itu, dan berhenti meratap. "Kenapa kamu?" Saudara Yao Mei memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan berkata. "Kenapa bukan aku?" Chen Ping tersenyum tipis. Lalu memandang orang kuat itu, "Kamu, yang belum sepenuhnya berevolusi menjadi manusia, berani berkeliaran kemana-mana. Nak,
Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu meskipun kamu berada di alam kesengsaraan. Orang kuat itu meraung. Meski masih ada rambut di wajahnya, Audio asli sekilas channel terlihat Fix bahwa ia Silaturahmi. bertransformasi dari beruang hitam. Namun ia adalah alam Mahayana tingkat kedua. Bukan berarti seorang biksu muda di alam kesengsaraan bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia berada di alam Mahayana tingkat kedua. Kamu bukan tandingannya. Jangan khawatir. Kakak Yaomei berkata pada Chen Ping, jadi bagaimana jika saya berada di alam Mahayana tingkat kedua? Itu bukan omong kosong. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia langsung meninjunya. Kemudian orang kuat itu langsung menghantam bagian belakang, membombardir formasi di dalam sel, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak sabar, Chen Ping mendengus dingin. Saudara Yaomei melihat pemandangan ini dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wah, kamu berani menyerangku? Pria kuat itu berdiri dengan wajah marah dan menatap wanita itu. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator di alam kesengsaraan akan berani menyerangnya secara aktif. Saya berada di alam Mahayana tingkat kedua, dan saya tidak sebanding dengan para beku di alam kesengsaraan. Bahkan jika tubuh telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, ia tidak dapat menjadi lawan dari biksu alam Mahayana. Kamu benar-benar mencari kematian. Wajah pria kuat itu memerah. Dia meraung dan bergegas menuju kantor polisi. Tapi begitu dia mendekati Chen Ping, dia dipukul lagi oleh Chen Ping. Para biksu kelas 2 di alam Mahayana telah lama tidak mampu memasuki mata kejahatan. Berurusan dengan biksu Mahayana tingkat 2 tidak memerlukan usaha sama sekali, dan tidak ada bedanya dengan memukuli seorang anak kecil. Orang kuat itu menjerit dan kemudian terjatuh dengan keras ke tanah. Pria kuat itu berkulit tebal dan tampaknya memiliki sifat keras kepala. Dia bangkit dan menyerang wanita itu lagi. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, orang kuat itu akhirnya menjadi jujur dan terengah-engah karena tidak ada kekuatan spiritual di sini. Mereka tidak punya cara untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Jadi setelah beberapa pukulan, orang kuat itu merasakannya, tubuhnya sangat kuat. Itu kosong. Di sisi lain, Chen Ping terlihat santai, menatap pria kuat itu dan berkata, jujur saja, atau aku akan membunuhmu secara langsung. Chen Ping menginjak pria kuat itu dengan kakinya, matanya penuh penghinaan. Saudara Yaomei tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa seorang beku tingkat 2 di alam Mahayana akan diinjak-injak oleh seorang beku tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan itu semudah memukuli seorang anak kecil. Kemampuan melompati dan bertarung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh biksu biasa. Pada saat ini, saudara Yaomei semakin yakin bahwa dia bukanlah biksu biasa, dia pasti tuan muda dari sebuah keluarga besar. Jika adikmu bersamamu, itu adalah pencapaian yang tinggi. Rekan Tao, tolong selamatkan hidupku. Teman Tao, tolong selamatkan hidupmu. Aku menyerah. Orang kuat itu mengikuti polisi satu demi satu, selamatkan nyawanya. Di hadapan kekuatan absolut, meskipun Anda keras kepala, Anda akan menjadi jujur. Sekarang dia diinjak-injak. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan setiap kali dia bergerak, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Bersikaplah lebih jujur mulai sekarang, Chen Ping menendang lawan dan berkata. Orang kuat itu segera berdiri, mengangguk berulang kali dan berkata, kamu harus jujur, kamu harus jujur. Setelah mengatakan itu, lelaki kuat itu meringkuk di sudut, beraninya dia begitu sombong. Kakak laki-laki Yaomei juga bangun saat ini dan menatapnya, dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Rekan Daoi, bagaimana kamu bisa sampai di sini dari sel berikutnya?
Apakah tidak ada formasi di sel berikutnya? Dan kemampuanmu untuk melampaui alam kesengsaraan? Apakah itu palsu? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kakak Yaomei sangat penasaran dengan Chen Ping sekarang. Chen Ping melirik saudara laki-laki Yaomei dan tidak mengatakan apa-apa, tapi kembali ke selnya. Ketika saudara laki-laki Yaomei melihat ini, dia tidak bertanya lagi. Chen Ping tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika dia terus bertanya, Chen Ping akan merasa jijik. Dini hari berikutnya, formasi di dalam sel secara otomatis ditutup, dan saudara laki-laki Yaomei keluar dari sel dan berkata kepada tahanan, "Sudah waktunya untuk bersantai. Kita hanya punya waktu setengah jam dalam sehari, jadi jangan tunda lagi." Chen Ping bangkit dan mengikuti saudara laki-laki Yaomei keluar sel, namun pria kuat yang dipukuli Chen Ping kemarin tidak bergerak, meringkuk di sudut dan tertidur. Setelah keluar dari sel, matahari menyinari tubuh saya, yang membuat saya merasa sangat nyaman. Hanya saja penjara tersebut dikelilingi kabut putih. Orang-orang di luar tidak dapat melihat di sini, dan orang-orang di dalam penjara juga tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Banyak biksu yang keluar dari sel lain satu demi satu. Semua biksu ini berkulit pucat dan tubuh kurus, seolah-olah tubuh mereka telah disedot hingga kering. Chen Ping melihat dengan cermat, dia menemukan ada ribuan tahanan di penjara, tetapi mereka semua tidak dapat lagi melihat kultivasi mereka. Lagi pula, mereka telah menjadi seperti ini. Dan aura mereka juga terekspos, sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya mereka adalah tahanan. Kekuatan spiritual ribuan biksu telah diserap dan disimpan. Anda tidak dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan spiritual yang tersimpan di pohon kuno ini. Karena Chen Ping tidak mengenal penjara, dia mengikuti saudara laki-laki Yaomei dan berjalan menuju suatu area. "Apa yang kita lakukan di sini?" tanya saudara laki-laki Yaomei. "Pergi dan pulihkan energi spiritualmu. Selama istirahat, hanya ada satu tempat dengan energi spiritual di penjara ini. Kita dapat menyerap energi spiritual tersebut dan memulihkan energi spiritual dalam tubuh kita. Jadi pada waktu relaksasi sehari-hari, semua orang akan berkumpul di tempat itu," kata saudara Yaomei. Chen Ping memikirkan perkataan saudara laki-laki Yaomei. Bukan karena energi spiritual tidak bisa ada di penjara ini, tapi energi itu dikendalikan oleh formasi. Saat ini, energi spiritual hanya dibuka di satu tempat, dan hanya diperbolehkan berlatih setengah jam. Tampaknya ini untuk menyerap kekuatan spiritual para biksu ini dengan lebih baik. Alasan mengapa semua kekuatan spiritual tidak dilepaskan dan kekuatan spiritual para biksu ini tersedot saat berlatih mungkin karena mereka takut beberapa biksu akan menemukan rahasia penjara setelah menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Chen Ping mengikuti Brother Yaomei ke tempat seluas puluhan lapangan sepak bola. Tempat itu sudah dipenuhi biksu, masing-masing dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kakak Yaomei juga menemukan tempat duduk bersila dan mulai melakukan latihan berdiri, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Namun, energi spiritual langit dan bumi diserap oleh ribuan orang pada saat yang sama, dan menjadi lebih tipis dalam sekejap. Chen Ping juga sedang duduk di tanah. Tetapi dia tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, tetapi mengarahkan pandangannya ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, seakan menutupi seluruh penjara. "Berhentilah berlatih dan ikut aku melihat pohon kuno itu." Chen Ping menarik saudara laki-laki Yaomei dan berkata, "Sekalipun Anda menyerap energi spiritual langit dan bumi selama setengah jam, Anda tidak akan mampu menyerap banyak, dan begitu banyak beku yang menyerapnya secara gila-gilaan, membuat energi spiritual langit dan bumi menjadi sangat tipis. Aku masih ingin,
Chen Ping langsung melemparkan pil ke saudara Yao Mei. Obat mujarab ini dapat pulih lebih cepat daripada saudara laki-laki Yao Mei menyerap energi spiritual langit dan bumi. Oke, saudara Yao Mei segera mengumpulkan obat mujarab. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa ada sekelompok orc dari spesies tak dikenal yang hidup di bawah pohon kuno itu. Kita hanya bisa bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Kakak Yao Mei berkata pada Chen Ping, tidak tahu kategorinya, mungkinkah dia masih monster luar? Chen Ping sedikit terkejut dan berkata, aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya di Beast City. Aku tidak tahu apakah itu monster luar. Saudara Yao Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua orang itu mendekati pohon kuno itu, yang terpisah ratusan meter, dan menemukan bahwa batang pohon kuno itu tebalnya 100 meter. Pantas saja akar pohon bisa kusut di seluruh sel penjara. Setelah terus berjalan ke depan sejauh 100 meter, saudara Yao Mei berhenti dan tidak berani melangkah maju, dan Chen Ping melihat selusin biksu duduk di tanah di bawah pohon kuno. Namun, para biksu ini memiliki penampilan yang berbeda. Mereka seperti orang kuat yang memasuki sel kemarin, ciri-ciri di wajah mereka.